Berbuat lagi buat Tuhan kita. Katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Tengok kanan kiri, tanya dong temanmu, apa kabar? Waktu ditanya apa kabar, jawabannya apa saudara? Saya berdoa semua saudara di tempat ini terus bergairah bersama dengan Allah. Terima kasih Pak Sabat, terima kasih Pak Yuda untuk kesempatan melayani hari ini. Dan saya percaya saudara, di hari di mana Tuhan naik ke surga yang hari ini kita peringati bersama-sama, ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan lebih lagi. Yang setuju katakan. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Saudara, baiknya nanti Anda baca semua sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan di masa-masa sebelum dia naik ke surga, selama 40 hari Tuhan menampakkan diri bukan kepada jemaat, tetapi selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid. 1, 2, 3 bilang murid-murid. Mari kita baca dulu ya, Yohanes pasal 20 ayat 19. Bagusnya sampai dengan ayat yang ke-24. Nanti saudara sisanya bisa baca dengan detail, Anda bisa renungkan dengan baik. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Perikopnya judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 19 baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat siapa saudara? Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat berikutnya. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata apa saudara? Terima Roh Kudus. Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dan dosanya tetap. Saudara, ada bagian murid-murid yang saat itu mereka lagi ketakutan. Saudara, kenapa mereka ketakutan? Karena Yesus baru saja disalibkan. Baru saja rasanya Yesus mati. Mereka belum tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah bisa gagal, saudara. Amin. Saya ulang, janji Tuhan tidak pernah bisa gagal dan digagalkan. Ya. Alkitab pernah berkata, langit bumi semua bisa lenyap, tapi satu titik pun yang tertulis dalam Alkitab, Tuhan pasti akan genap. Muridnya hari itu ketakutan, tetapi di tengah ketakutan mereka kunci pintu karena intimidasi mulai datang. Mereka berpikir kalau gurunya aja mati, maka sebentar lagi murid-murid ini juga akan mati. Tetapi di tengah ketakutan, saudara dengarkan baik, 40 hari Yesus menjumpai murid-murid. Ini penting loh. Makanya Tuhan mau semua kita jadi murid. Tuhan gak mau Anda cuma jadi jemaat yang setia, tetapi Anda, Tuhan mau semua Anda yang ada di WTC Cilegon bukan cuma jadi jemaat yang setia, jemaat yang rutin datang. Saya berdoa semua orang yang ditaruh di wadah ini semua bisa menjadi murid-muridnya Tuhan. Yang mau jadi murid katakan. Karena hanya murid loh yang dijumpai Tuhan. Tuhan gak menjumpai semua pengikutnya. Yang dijumpai siapa saudara? Murid. Saya percaya saudara, kalau Anda murid Tuhan, Anda juga akan dijumpai Tuhan. Ada murid-murid yang lagi ketakutan. Dan waktu ada murid-murid yang ketakutan, mereka lagi kumpul sama-sama. Mungkin mereka lagi mikir gimana nanti ya. Nanti kalau ada orang ngetuk gimana ya, mereka takut banget. Tapi tiba-tiba di tengah ketakutannya, Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi. Saudara, Tuhan ketika dia berkeliling menjumpai murid-muridnya, dia jumpai ada murid yang takut. Tuhan gak biarin takut begitu aja. Di tengah ketakutan, Tuhan memberikan jawaban dan berkata, aku memberikan kau damai sejahtera. Selama kau jadi murid Tuhan, dengarkan baik,
bukan berarti hidupmu nggak ada ketakutan, bukan berarti hidupmu nggak ada rasa tantangan. Tapi di balik semua tantangan, di balik semua ketakutan, Yesus akan menjumpai Anda dan berkata, damai, sejahtera bagi kamu, bagi Anda yang begitu katakan. Ada murid yang ketakutan dijumpai itu. Tetapi kalau Anda membaca perikop berikutnya, coba baca ayat yang ke-24. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada siapa, saudara? Murid-muridnya. Thomas. Lanjutkan, baca 24. Tetapi Thomas, seorang dari mana? Ke-12 murid itu yang disebut dengan siapa? Didimus. Tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Ada murid-murid yang lagi kumpul, ketakutan, tapi ada murid yang satu yang namanya siapa, saudara? Thomas. Sudah ikut ngumpul. Tuhan tahu juga ini orang bukan pemberani, tapi dia sudah putus asa dan berkata, apa iya Tuhan bisa bangkit? Apa iya Tuhan bisa bangkit kembali sesuai janjinya? Tuhan gak pernah biarin orang yang takut dia jumpai, orang yang putus asa pun Tuhan jumpai. Dengarkan baik, selama 40 hari, saudara, maka Tuhan datang mengunjungi murid-muridnya ketika ia sudah bangkit. Ngapain? Untuk memberikan solusi atas semua kebutuhan murid-muridnya. Saudara, jangan pernah ragu dengan Tuhan kita. Jangan pernah bimbang dengan Tuhan kita. Dia Tuhan yang tahu kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Dan waktu Dia tahu, Dia akan jumpai dan Dia akan memberikan solusi. Pulang dari tempat ini, Yesus yang ada di tengah kita akan memberikan jawaban demi jawaban dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Katakan amin. Saudara, setelah Dia kunjungi murid-muridnya, maka Dia naik ke surga. Pertanyaannya hari ini, Pak, kenapa Yesus perlu naik ke surga? Why heaven? Kenapa Dia mesti kembali ke surga? Kenapa kok Tuhan Yesus gak selama-lamanya di atas bumi ini? Kenapa kok Dia mesti balik ke surga? Ada 3 bagian penting yang kita mau belajar hari ini. Kenapa Dia perlu kembali ke surga? Kenapa kok Dia mesti naik ke surga? Saya berdoa, jemaat WTC Cilegon, Anda mesti ngerti. Karena kalau tahu kebenaran ini, hidup kekristenanmu bukan cuma kekristenan tahu tentang Yesus, tapi kekristenanmu akan mengalami kuasa Kristus dalam hidupmu. Amin. Ada 3 hal yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama, saudara, waktu Dia naik ke surga, maka Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5, Dia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ini apa? Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Maka waktu Yesus naik ke surga, Dia kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya sebelum dunia ini. Pertanyaannya, Pak, waktu Dia di surga, emang Yesus ngapain? Saudara, seorang yang namanya John Calvin, dia pernah berkata, Christ was taken up into heaven not to enjoy blessed rest at a distance from us. Dia bukan pergi ke surga bukan cuma lagi istirahat dan memberkati dari jarak jauh. Enggak. Tetapi waktu Dia pergi ke surga, Dia to govern the world for the salvation of all believers. Waktu Dia naik ke surga, Dia memerintah kepada orang-orang yang dicintainya. Dia memberi keselamatan kepada orang-orang yang percaya. Saya percaya hari ini waktu Dia pergi ke surga, maka kemuliaan Dia sedang kembali kepada kemuliaannya. Dan waktu Dia kembali kepada kemuliaannya, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang memerintah atas dunia ini. Yang setuju katakan. Jadi kalau Anda tahu Yesus ini sedang kembali kepada kemuliaannya, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga? Yang pertama, kalau Anda tahu bahwa Yesus sekarang sedang ada di surga, maka yang pertama, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 dikatakan ada otoritas dan kuasa. Yes. Nah, lihat saya ke depan. Nomor 1 penting. Waktu Yesus kembali ke surga, Dia sudah bangkit dari orang mati.
Maka Tuhan berkata, segala kuasa yang di sorga dan segala kuasa yang di bumi sekarang milik siapa, saudara? Yesus. Jadi jangan pernah Anda anggap sepele nama Yesus. Jangan. Saya sering kali lihat ada film-film Hollywood, film-film Eropa, dia pakai kata Kristus itu bukan untuk memuliakan, tapi pakai nama Kristus untuk misu-misu, untuk marah-marah, untuk menghujat. Saudara, jangan pernah Anda anggap sepele tentang kuasa nama Kristus. Amin. Saudara, kuasa nama Kristus, perhatikan gini. Waktu Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka nama itu bisa membuat yang sakit itu disembuhkan. Amin. Waktu Anda berkata di dalam nama Tuhan Yesus, setan yang berkuasa, musuh yang berkuasa bisa diusir, dan seketika itu juga setan akan dihancurkan, belenggunya akan dipatah. Jangan Anda anggap sepele tentang kuasa nama Yesus. Saudara, waktu dia ada di sorga, dia memberikan otoritas itu buat Anda dan buat saya. Sehingga hari ini saya percaya, kalau ada orang yang hari ini ketakutan, ada orang yang hari ini terbelenggu, Anda berkata di dalam nama Yesus. Saya tanya, kira-kira yang pergi siapa? Setan. Yang pergi gimana? Setannya. Kalau jemaat WTC Cilegon lihat ada orang kerasukan, jemaat Cilegon panggil siapa? Yesus. Yang kencang panggil siapa? Yesus. Bukan telepon Pak Yuda. Hah? Bukan telepon Pak Sabar. Yakin? Kalau Anda lihat ada orang kerasukan, ada orang kesetanan, Anda pakai kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Segala kuasa yang di bumi, kuasa yang di sorga, semua akan tunduk, semua akan takluk kepada satu nama yang luar biasa itu. Yang percaya, tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Dan saya melihat ada banyak hal terjadi ketika Anda pakai kuasa itu. Maka jangan main-main loh dengan kuasa nama Yesus. Anda jangan anggap sepele, jangan pakai nama itu sembarangan. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau orang-orang Amerika Latin ada namanya si Christ, ada namanya macam-macam, ada namanya Jesus Gonzales, tapi masuk penjara, saudara. Bukan karena dia menginjil, tapi Jesus Gonzalesnya karena kejahatan. Jangan, saudara. Saya berdoa, biar namamu Yuda, tetapi tetap ada Yesus yang berkuasa dalam hidup. Namanya Mardanus, tetapi ada Yesus yang berkuasa. Anda jalan kemanapun, Anda di kantor, Anda di toko, Anda melayani di rumah, oh nama Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Ada kuasa, ada powernya tuh. Saya berdoa gini, papa saya kalau buka toko tuh, dulu buka ciamtangnya selalu bilang dalam nama Yesus. Kita nggak tahu hari itu apa yang terjadi. Hari itu kita nggak tahu. Ada orang mungkin yang mau coba menjahati. Satu kali papa saya bilang, itu ngapain ya orang tebar sesuatu di depan ciamtang toko. Tapi papa saya selalu buka toko, selalu bilang ini dalam nama Yesus. Dan saya melihat gini, orang lain bisa coba melakukan yang jahat, orang lain bisa tebar panah api, tapi selama ada nama Yesus, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkannya. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Tapi yang kedua, apa arti Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Ibrani 4 ayat 14 menyatakan dia menjadi intercession, dia menjadi imam besar, dia menjadi pendamai, menjadi pengantara. Jadi Yesus di sorga hari ini terus berdoa, bersyafaat buat Anda. Dahsyat loh saudara. Kalau hari ini Anda bisa ada sebagaimana Anda ada hari ini, karena dia terus bersyafaat buat Anda. Amen. Dia terus berdoa menjadi imam besar, pengantara buat Anda. Makanya saudara, kalau Yesus aja masih bersyafaat, Yesus aja masih bersedia menjadi imam besar, menjadi pendoa buat kita, kita pun sebagai anak-anaknya, yuk kita juga punya hati yang siap untuk bersyafaat buat orang lain. Saudara, kalau Anda lihat ada orang yang hari ini belum kenal Tuhan, hari ini mereka belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Come on, kita bukan cuma tahu, oh, kasihan nih orang, tapi kita merelakan diri. Kita mau berkata, kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia rela jadi intercessor, maka saya dan saudara juga harus siap menjadi apa saudara? Pengantara buat Tuhan. Abraham saudara, waktu lihat
keponakannya mau dihancurkan, Sodom dan Gomora dihancurkan, dia bilang, Tuhan kalau ada 50 orang gimana Tuhan? Enggak. Kalau ada 45 gimana Tuhan? Enggak. Sampai terakhir dia nawar berapa saudara? Ini Abraham ini rupanya keturunan dari orang Chinese juga, sudah suka nawar saudara. Orang Chinese kalau nggak nawar kayaknya nggak enak saudara. Betul nggak saudara? Dia nawar terus sampai dengan nilai 10 dan Tuhan berkata kalau sampai ada, aku nggak akan pernah binasa. Tapi apa yang terjadi? Lot bersama keluarganya nggak lewat habis 10 orang. Saya berdoa kalau Abraham itu bisa menaruh belas kasihan kepada orang lain. Saya berdoa jemaat WTC Cilegon adalah orang yang selalu bisa menaruh belas kasihan. Yesus aja masih jadi intercessor buat kita. Kita pun harus rela menjadi orang-orang yang siap berdoa buat orang lain. Yang setuju katakan. Kalau Anda lihat tetanggamu susah, Anda lihat bosmu di kantor belum terima Yesus, Anda lihat orang-orang di bawahmu yang hari ini mereka belum mengenal kebenaran, saya berdoa taruh hati dan berkata, Tuhan pakai aku berdoa untuk mereka. Dari amennya cuma sedikit saudara. Taruh hati untuk saudara. Dalam nanti Sabtu kita ada Alpha Course Weekend di Cilegon. Nanti ada berapa kalau Sabtu? Enggak ada ya? Belum ya? Saudara, waktu Alpha Course sebelum ini saudara, sebelum pandemi kita pernah lakukan program Alpha Course. Saudara, karyawan saya ada yang Kristen, tapi juga ada beberapa yang tidak Kristen. Saya bilang sama istri saya, daripada kita sebelum kita nginjilin orang lain, sebelum kita nginjilin tukang sayur, sebelum kita nginjilin tukang somai langganan kita, saya pengen orang yang bersama dengan saya, karyawan ini, dia tiap hari kerja ikut saya, bulanan terima gaji dari saya. Masa nanti kalau dia mati nggak ikut saya, kan repot saudara. Jangan sampai kita jadi bos yang cuma ngambil duit aja, kita pakai tenaga dia. Saya bilang sama istri saya, waktu ada program Alpha Course, saya bilang pakai ini program Alpha Course. Karena kita punya otoritas, kita tinggal panggil semua anak buah. Nanti kamu tinggal nonton videonya, kita kasih kamu makan gratis. Wah, senangnya bukan main saudara. Kita akan nonton saudara. Dan beberapa karyawan hari ini saudara, mereka enggak semua langsung bisa ikut Kristen, tetapi ada beberapa karyawan kami yang hari ini sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara, belum selesai. Saya berdoa begini, kekristenan kita bukan cuma berkata aku sudah terima Yesus, tapi bagaimana waktu Anda sudah terima Yesus, Yesus bisa pakai hidupnya sebagai intercessor, Anda pun bisa menjadi pengantar. Tapi yang ketiga saudara, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Roma 5 ayat 9 berkata gini, maka karya penebusan itu sudah selesai. Jadi nggak ada kata lain yang bisa berkata aku diselamatkan dengan metode kebaikan. Nggak ada. Nggak ada orang berkata saya diselamatkan karena karya tangan saya. Nggak ada. Karya keselamatan sudah done, selesai, tuntas. Waktu dia naik ke sorga, dia bangkit dari orang mati, itu menandakan bahwa karya keselamatan sudah selesai. Jangan sampai Anda dibingungkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Jangan sampai saudara hidup Anda dibingungkan oleh hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Sekarang ada banyak pengajaran hilir mudik di internet, di Instagram, di Facebook, macam-macam. Saya berdoa, percayalah waktu Yesus naik ke sorga, completion of redemption, keselamatan yang komplit, keselamatan yang selesai, keselamatan yang sempurna, Tuhan telah nyatakan buat semua orang yang percaya kepadanya, yang setuju berikan tepuk tangan yang paling kuat buat Allah. Tapi yang keempat, perhatikan, waktu Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Yohanes 10 ayat 30 berkata, dia kembali unity with the Father. Saudara, kalau Anda membaca Yohanes 3 ayat 16, maka Yesus itu sebagai anak yang tunggalnya Bapa diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Ketika tugasnya sudah selesai, maka dia kembali unity. 1, 2, 3 katakan unity. Saudara, ini satu ayat yang bagus sekali. Kenapa kok dia perlu kembali? Supaya dia kembali unity, sehati. Saudara, ini penting. Maka orang Kristen, keluarga orang percaya, Anda mesti belajar menjadi pribadi yang unity.
setan selalu pengen kita tuh perang. Setan selalu pengen kita apa? Cekcok. Setan selalu pengen kita musuhan. Tapi Tuhan lewat kasih-Nya selalu pengen satu dengan yang lain berkata unity. Kenapa saudara? Orang yang bisa bersatu, Mazmur 133, orang yang bisa rukun bersama, maka Tuhan janji berkat dari Gunung Hermon akan mengalir sampai ke Bukit Sion. Minyak akan melena dari kepala terus ke janggut sampai kepada jubah kehidupan Anda. Keluarga yang bisa unity, pelayanan yang bisa unity, pekerjaan yang bisa unity, engkau akan dipakai Tuhan masuk dalam kedalaman yang lebih dahsyat lagi. Hal besar banyak terjadi dalam hidupnya. Makanya jangan suka bertengkar. Tuhan aja, Yesus aja kembali untuk apa saudara? Unity. Apalagi orang Kristen. Kalau contohnya ada unity, berarti Anda dan saya mesti jadi orang yang unity. Kasih tahu kanan kiri, aku mau unity sama kamu. Jangan dikit-dikit pengennya cerah. Jangan dikit-dikit pengennya pisah. Oh udah, mundur aja. Gak cocok sama Pak Sabar. Jangan begitu. Belajarlah dalam hidup ini. Kalau Yesus saja bisa unity, saudara, Anda juga mesti belajar unity. Senggol lagi, unity. Jangan sering cekcok, jangan sering cari masalah, tapi cari saudara bagaimana ada damai di tengah-tengah kita. Amin. Keluarga, suami istri, bukan cari kekurangannya. Kalau cari kekurangannya Ibu Bevi, pasti banyak kekurangannya. Coba pikirkan apa kelebihannya. Amin. Makanya kalau ada bikin game gitu saudara, coba tuliskan 10 kelemahan saudaramu. Langsung kita bisa tulis, oh kelemahannya 1, 2, 3, 4, 5. Sampai jangankan 10 Pak, 21 pun saya bisa tulis. Tapi dalam game itu, coba tuliskan kelebihan temenmu sebelah. 1 aja bingung. Apalagi 10. Tapi hari ini gimana? Kalau Yesus bisa unity, kita pun belajar untuk amin. Tapi yang kelima, saudara, apa artinya Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga? Kalau Anda membaca Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 15, maka Anda akan melihat ayat ini berkata bahwa Yesus akan datang kemudian. Dia akan menghakimi. Saudara, bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Berarti ada harapan, ada future glory. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi responmu ketika Anda mendengar perang Iran lawan Israel. Saya nggak tahu apa responmu ketika Rafah diserang sama Israel. Mungkin kita berkata, aduh Tuhan, apa jadinya dunia ini? Semua orang berkata, ini akan memasuki era perang dunia ketiga. Semua orang ketakutan. Tapi saya melihat ini, kalau ini sedang digenapi Tuhan tanda-tandanya, saya rindu malah Maranatha, Tuhan segera datang kali yang kedua. Amin. Saudara senang gak Yesus segera datang kali kedua? Saudara senang gak Yesus segera datang kali kedua? Ada senangnya itu bukan karena utangmu pengen cepat lunas kan? Tuhan datanglah segera supaya utangmu cepat lunas. Yang utangnya belum kebayar bisa ketinggalan saudara. Tapi kau merindukan betul-betul Anda benar-benar tahu bahwa Yesus di sorga sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan dia bukan selama-lamanya di sorga. Satu kali ketika sangkakala itu berbunyi, maka dia akan datang di awan-awan yang permai. Orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang masih hidup akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan kembali. Dan bersama Kristus kita memerintah. Yang setuju katakan ada hope, ada future glory. Makanya pelayananmu Anda lihat hari ini bukan cuma sekedar pelayanan mingguan, tapi kau di depan sedang ada hope. 1, 2, 3 bilang hope. Hope. Di depanmu sedang ada glory yang besar, lebih daripada kau bisa lakukan hari ini. Amen. Saya berdoa hari ini, kalau Anda mengerti ini, Yesus bukan memberkati Anda dari jarak jauh, tapi sebenarnya dia sedang memerintah atas segalanya. Dan sebentar lagi saya percaya Maranatha, Tuhan akan datang kali kedua, menjemput semua orang-orang yang setia dan memberikan mahkota kepada orang-orang yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Siap kalau Tuhan datang kali kedua? Mau datang besok kita tambah sukacita. Mau datang 5 tahun lagi kita sukacita. Pak belum kawin, Pak belum married, Pak. Hanya Pak Yuda dan married belum kan? Belum married. Nah, saudara nggak apa-apa kalau Yesus datang, itu sebuah pengharapan yang mulia. Amin. Nomor 1 saudara, why
heaven. Kenapa kok Yesus kembali ke surga? Karena dia kembali kepada kemuliaan. Dan waktu dia kembali kepada kemuliaannya, dia sedang memerintah atas segala sesuatu. Tapi yang kedua, perhatikan, kenapa dia perlu naik ke surga? Alasan yang kedua adalah supaya Anda dan saya terus bisa melanjutkan estafet proyek surga. Untuk ngapain? Waktu dia di atas muka bumi, dia menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi. Tapi waktu dia naik ke surga, siapa yang akan melanjutkan tugas itu? Siapa yang akan menyelesaikan tugas untuk menghadirkan kerajaan surga di atas muka bumi? Jawabannya adalah saya. Yang keras jawabannya adalah saya dan saudara. Jadi yang kedua, saudara, waktu dia naik ke surga, saudara, bukan berarti Anda ditinggalin, enggak loh. Anda jangan berpikir itu. Waktu dia naik ke surga, berarti ada tongkat estafet yang Tuhan ulurkan. Ada tongkat estafet yang Tuhan berikan. Supaya apa? Apa yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini enggak selesai begitu saja. Tapi apa yang dia kerjakan di atas muka bumi ini terus dilanjutkan bagi setiap orang percaya. Seorang yang namanya Walter, dia pernah berkata, the kingdom of God is not a matter of getting individuals to heaven. Saudara, kalau Anda bicara tentang kerajaan Tuhan, bukan cuma bicara bagaimana memasukkan orang ke dalam surga. Anda bukan cuma bicara itu. Tapi kalau Anda bicara the kingdom of God, berarti adalah satu perubahan hidup yang terjadi di atas muka bumi ini, sehingga orang itu bisa selaras dengan surga. Jadi bukan persoalan kekristenan bukan cuma masukin orang ke surga, bukan. Tetapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah adalah membawa sebuah perubahan bagi orang lain. Amin. Dimulai dari diri saya dulu. Amin. Makanya gereja ini namanya Word Transformation. Yang keras, Word Transformation. Kenapa? Karena Tuhan mau lewat gereja ini, saudara, Anda bukan cuma mengalami Kristus, tapi lewat gereja ini, semua Anda dan saya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi kota, mentransformasi Indonesia, mentransformasi setiap komunitas yang Tuhan percayakan. Yang setuju tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Yang percaya bisa dipakai Tuhan, katakan amin. Amin. Pertanyaannya, how to bring heaven on earth? Bagaimana kita bisa membawa kerajaannya di atas muka bumi ini, saudara? Nomor satu, Anda dan saya sudah diberikan kuasa. Ingat, kuasa dan otoritas Tuhan telah berikan dalam hidup Anda. Maka yang pertama, bagaimana caranya menghadirkan kerajaan sorga di atas muka bumi ini? Anda dan saya harus menghancurkan semua pekerjaan setan di bumi. Saudara, kalau Anda melihat hari ini, saya tanya jujur sama Anda, kalau Anda lihat sekeliling berita-berita yang Anda dengar, kira-kira yang Anda dengar lebih banyak baiknya atau yang jahatnya, saudara? Jahatnya. Waduh, saudara, kejahatan seakan-akan naik terus. Bahkan kejahatan yang dulu kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan, kok bisa ya muncul kejahatan baru. Saudara, rasanya gelap itu lebih berkuasa. Rasanya gelap lebih dominasi. Tapi dengarkan baik, bukan karena setan lebih hebat, bukan karena kegelapan lebih hebat, tetapi kalau ada terang Tuhan, maka seketika itu juga gelap itu pasti pergi. Berapa di sini rindu Cilegon dipenuhi dengan terang Kristus? Amin. Saya berdoa kalau Anda rindu Cilegon dipenuhi dengan terang Kristus, maka terang harus bersinar. Dan waktu terang bersinar, saya dan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan semua pekerjaan setan di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan. Makanya ini saya titip pesan. Kalau Anda punya tugas menghancurkan setan di atas muka bumi, jangan suka nontonin setan. Ada lu pengerja sukanya nonton film horor, lu bayangin. Roh Gentayangan judulnya. Lu ada punya tugas menghancurkan roh gentayangan, malah nonton roh gentayangan. Seru lagi, saudara, katanya. Lu ngapain? Anda nggak bisa bergaul dengan setan. Setan harus dihancurkan. Setan bukan jadi tontonan yang enak. Setan selalu berusaha membuat dirinya kayaknya nggak berbahaya.
Ada hantu putih tuh. Anak kecil dikasih hantu putih. Film apa namanya anak kecil? Casper. Aduh, anak kecil pikir gak apa-apa, ada setan baik. Mana ada setan baik? Setan itu jahat. Kan kenceng cuma Mas Sabar aja yang suaranya kenceng tuh. Setan itu jahat. Jangan main-main sama dia. Usir setan, hancurkan setan, kalahkan setan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Heran loh, ada orang Kristen datang hari Minggu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Tapi besoknya saudara tanya horoskopmu apa ya? Masih mikir-mikir lagi siomu apa ya? Kira-kira bisa berhasil nggak tahun ini? Saya mau beritahu, setan gak ada yang baik. Gak ada setan putih, gak ada. Itu genderuwo, tuyul. Semuanya itu setan adalah jahat. Tugasmu bukan nontonin film setan, tugasmu menghancurkan kuasa setan. Amin. Saudara, setan ini suka mukanya di make up, saudara. Sekarang setan-setan saudara coba mendatangi, rasanya nggak lagi berbahaya. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Ada banyak lagu-lagu yang dibuat, film-film yang dibuat, ada banyak hal-hal yang dibuat oleh setan. Rasanya sekarang gak menakutkan, padahal itu jebakan yang jahat. Saya tuh heran, kadang-kadang film horor Indonesia tuh ya. Indonesia kan filmnya suka gitu, kuntilanak di atas pohon lah, kuntilanak di bawah pohon lah, kuntilanak gantung di dalam pohon lah, macam-macam itu kuntilanak. Tapi kok rame ya? Saya bingung saudara. Ada orang nonton Netflix, hobinya nyari film horor. Saya mau bilang buat Anda saudara, hari ini, please, setan bukan jadi tontonan yang menarik. Setan harus dipermalukan. Pekerjaan setan di bumi ini, pekerjaan setan yang ada di atas kota Cilegon, sepakat katakan dihancurkan. Dihancurkan. Yang keras 1, 2, 3 tangannya bilang dihancurkan. Kalau ada roh jahat, roh kemiskinan, roh kebodohan, ikatan dosa, maka setan harus dihancurkan. Jangan diajak temenan. Oh saudara, hati-hati loh saudara. Setan coba cari celah, gimana caranya dia masuk. Makanya saudara, saya itu kadang-kadang heran. Ada orang ulang tahun gitu ya, nanti dia panggil pembawa acaranya. Lalu ada pembawa acara yang coba tebak, kalau kamu pakai kacamata ini, sebutkan tanggal lahirmu, nanti aku bisa tebak masa depanmu. Kalau saya ada orang begitu, saya usir, saya tangking dalam nama Yesus. Ngapain ngikutin dia saudara? Masa pendeta diatur sama perama saudara? Saya mau berdoa buat Anda. Pastikan kalau Anda pengen how to bring heaven on earth, maka tidak ada kata lain hari ini, setan harus dihancurkan. Tapi yang kedua, bagaimana Anda bisa menghadirkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini? Maka setiap orang percaya nggak cukup udah hancurin, udah diikat, Anda mesti kembangkan, temukan panggilanmu, dan Anda bangun ministry. Untuk apa saudara? Menyelesaikan masalah. Roh kebodohan gak cukup cuma ditengking. Roh kebodohan setelah dihancurkan, setelah dipatahkan, maka perlu ada ministry yang dibangun, membangun sekolah. Tapi bukan lagi dibentuk sekolah metode cara dunia, tapi metode yang baru untuk bisa memberkati umat Tuhan. Metode yang baru yang bisa mengubah cara berpikir orang lain. Makanya perlu semua kita menemukan panggilan. 1, 2, 3 bilang panggilan. Panggilan. Saudara, makanya di gereja ini gembala kita berkali-kali menekankan saudara harus menemukan panggilan. Kemarin kalau Anda dengar cerita tentang Excel, Pak Sabar mungkin sudah bagikan di sini. Sudah sampai ya Pak ya? Saudara, ikan gak pernah bisa sama dengan apa? Burung. Burung saudara nggak perlu dilatih untuk terbang. Waktu cerot lahir langsung punya DNA untuk bisa apa saudara? Terbang. Ikan saudara nggak perlu dilatih pakai guru les renang, tapi waktu dia cerot lahir langsung punya DNA untuk berenang. Pak Yuda sekalipun punya ikan lele bisa berenang. Belum tentu Pak Yuda langsung kecilnya langsung bisa berenang. Anak-anaknya cerot lahir, belum tentu langsung bisa berenang. Betul nggak Pak? Karena Pak Yuda bukan ikan lele. Sekalipun beliau yang ngatur lele. Tapi lele nggak usah
diajarin berenang, Pak Yuda nggak pernah bilang, ayo kamu berenang, latihan. Nggak perlu. Udah otomatis lele langsung berenang. Saudara, Tuhan itu membuat kita unik, spesial, dan spesifik. Makanya saudara nggak perlu iri dengan orang lain. Anda nggak perlu saudara merasa dirimu, kenapa kok aku kalah dengan kamu ya? Karena gantengku jauh lebih hebat daripada gantengmu, tapi gantengmu bagi orang lain tergantung dibanding saya. Saudara, saya baca kemarin ya saudara, kalau Anda membaca, saya tuh ngeri lihat Saul. Memang dia sudah ditolak Tuhan, tetapi saudara akhirnya dia jatuh dalam dosa yang lebih dalam dan sangat dalam. Karena dia hanya faktor iri hati dengan siapa yang namanya? Daud. Kenapa waktu Daud pulang, semua orang nyanyi, hebat tuh, berlaksa-laksa kau hancurkan. Sedangkan kalau dia pulang perang, orang cuma berkata, kok gua kalah sih? Hidup ini tidak perlu bersaing dengan orang lain. Amen. Yang perlu adalah Anda menjadi lebih baik hari ini dibanding hari kemarin. Yes. Orang yang bisa menemukan panggilan adalah orang yang mengejar apa yang jadi visi Tuhan yang ada di depan. Amen. Orang itu nggak usah pusing kanan, nggak usah pusing kiri. Saya percaya WTC Cilegon akan dipakai Tuhan sesuai dengan panggilannya. Gereja ini akan dipakai untuk mentransformasi kota. Yang setuju dan bisa dipakai Tuhan katakan. Yang keras katakan. Coba ngomong sama-sama dengan saya, tepuk dadanya. Saya percaya Tuhan. Dalam hidup saya ada potensi hebat. Bener nih yang ngomong potensi hebat ada cuma. Coba ngomong. Dalam hidup saya Tuhan. Saya percaya. Saya percaya. Ada potensi hebat. Amin saudara. Amin saudara. Saya itu pernah diajari main gitar. Gak bisa-bisa saudara. Ada satu orang sampai beli saya gitar gratis, dikasih 2 gitar di rumah. Di kala itu, sekarang dua-duanya saya kasih orang saudara. Saya tuh heran, kenapa kok gak bisa main gitar? Sedangkan satu teman saya begitu cepatnya latihan hari ini, minggu depan bisa nyanyi happy ya saudara. Lumayan lah. 2 minggu bisa nyanyi King Kong saudara. Yang badannya besar itu saudara. Saya nyanyi bebek aja gak bisa-bisa saudara. Tapi saya percaya gini, ada orang yang Tuhan bisa punya talenta begitu. Tapi ada orang yang punya talenta yang lain. Anda gak perlu khawatir saudara. Yang pasti hari ini Tuhan ajarin gini, apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, itu adalah sebuah panggilan hari ini. Mari kita kerjakan panggilan ini untuk kita ikut terlibat menyelesaikan apa yang jadi tongkat estafet Tuhan, membangun kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Yang setuju katakan. Coba pikirkan hari ini, apa yang masih dikuasai kegelapan di kota kita? Apa yang hari ini kota kita belum melihat terang itu? Coba semua berpikir. 1, 2, 3 berkata, berpikir. Tangannya sama-sama di kepalanya sendiri berkata, berpikir. Kasih tahu kanan kiri, lu mikir. Makanya di gereja ini Anda diajarin, dilatih. Kenapa? Supaya semua kita berpikir, ikut terlibat menyelesaikan masalah yang ada di kota ini. Tapi yang ketiga ini yang penting ini. Saudara, saya ingin Anda baca Matius pasal 16. Pak, waktu saya ikut terlibat menyelesaikan semua masalah yang ada di kota, apakah saya punya keyakinan bahwa masalah itu bisa selesai? Ini jawabannya. Matius pasal 16 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Baca ya dengan suara yang kuat. Semua sudah siap? 1, 2, 3. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku, dan alam maut tidak akan. Ayat berikutnya lebih keras. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di mana? Sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di mana? Wah saudara, menarik. Waktu Anda ikut terlibat menyelesaikan masalah yang ada di kota ini, maka Leo Tolstoy pernah berkata gini, the only significance of the life consists in helping to establish the kingdom of God. Orang yang hidupnya signifikan adalah orang yang bisa ikut terlibat membangun kerajaan. Saudara,
bagaimana Pak caranya saya bisa terlibat dan saya punya keyakinan bahwa kerajaan Allah bisa berdiri dan saya bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di kota saya, Pak. Ingat baik, Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19 berkata, Anda dan saya sudah diberikan kunci. Dalam bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan cuma satu kunci, tapi dalam bahasa Inggris itu pakai nama keys. Ada S-nya, apostrofi. Bukan cuma key, tetapi apostrofi S. Keys, artinya apa? Kunci. Kunci. Kalau Indonesia kan nggak cocok. Kalau pakai kunci tambahin S, kuncis. Nggak cocok. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kunci. Keys, artinya apa? Lebih daripada apa? Satu. Lihat ya, perhatikan saya. Artinya apa, saudara? Setiap Anda dan saya, minimal satu orang sudah diberikan satu kunci oleh Tuhan untuk Anda dan saya bisa membuka apa yang Anda bisa buka dan Anda bisa menutup apa yang seharusnya bisa ditutup. Itulah kunci yang Tuhan telah berikan bagi semua orang yang percaya, yang setuju. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, paling kuat buat Allah kita. Jadi di tanganmu sekarang ada kunci. Karena Tuhan pakai kata kunci. Berarti lebih dari satu kunci. Jadi bukan cuma kuncinya dipegangin Pak Sabar, enggak. Kuncinya bukan cuma dipegangin Pak Yuda, enggak. Semua jemaat WTC Cilegon semuanya pegang kunci. Nah, kuncinya saya ngapain, Pak? Anda bisa tutup itu roh kebodohan. Anda bisa tutup roh prostitusi. Anda bisa tutup roh kemiskinan. Pakai apa? Kunci. Tapi dengan kunci yang sama, Anda bisa buka pintu berkat bagi Cilegon. Amen. Lewat kunci yang sama, Anda bisa menjadi buka pintu, saudara, pintu kepintaran, pintu anugerah, pintu kesehatan. Dengan kunci yang sama, Anda bisa buka tingkap langit sorga bagi kota kita Cilegon. Yang percaya semua pegang kunci, katakan. Amen. Makanya jemaat yang ada di tempat ini bukan jemaat yang biasa. Anda pulang bawa kunci. Waktu Anda lihat problem, waktu Anda lihat masalah, Anda ingat waktu Yesus naik ke sorga, Anda punya tongkat estafet untuk melanjutkan kerajaan Allah. Dan untuk menyelesaikannya bukan karena kuat dan gagah Anda, tapi untuk menyelesaikannya Anda pegang kunci. Kalau di tempatmu hari ini, di komunitasmu hari ini, Anda melihat ada banyak kejahatan, pakai kunci itu, tutup kunci kejahatan itu. Dan Anda berkata, Tuhan, dengan kunci yang sama, aku buka hari ini, sorga memberkati tempat yang jauh, berubah, ditransformasi menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Bisakah itu terjadi? Amin. Bisakah itu terjadi? Amin. Kalau Anda lihat ada banyak kebodohan, Anda bukan cuma nengokin, ya kenapa kok bodoh semuanya? Bukan. Tapi Anda pakai kunci itu, saudara. Yang bodoh hari itu bisa pakai kunci. Anda tutup kunci kebodohan. Anda buka sekolah, Anda buka ministry untuk menolong orang lain. Dan lewat kunci yang sama, sorga akan memberkati anak-anak yang membutuhkan sekolah. Tapi yang ketiga, saudara, apa yang terjadi ketika Tuhan kembali ke sorga? Saudara, kalau Anda memperhatikan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, maka saudara, apa yang Tuhan kerjakan waktu dia naik ke sorga? Dia kirimkan Roh Kudusnya untuk dia bisa menolong dan menyertai kita. Saudara, dia kasih Roh Kudusnya. Kalau Anda memperhatikan perjanjian lama, saudara, maka kalau Simpson tuh mengalami dihinggapi Roh Allah, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengalami dihinggapi dengan Roh Allah. Tetapi dalam masa perjanjian baru, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua orang. Kalau dulu hanya orang tertentu, sekarang semua orang. Waktu Yesus naik ke sorga, maka kalau Anda membaca Yohanes 14 ayat yang ke-16, dia mengirimkan penolong supaya dia bisa menyertai Anda, sehingga Anda nggak sendirian. Nah, kalau Roh Kudus menyertai Anda, saudara, maka hidupmu itu mudah diarahkan untuk selaras dengan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Seorang yang namanya A.W. Tozer pernah berkata, when we have the Holy Spirit, we have all that is needed to be all the God desires for us to be. Orang yang tahu bagaimana Roh Kudus itu datang dalam hidupnya, maka dia tahu apa yang dibutuhkan untuk dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Walk with God.
Makanya penting sekali saudara, Anda dan saya terus tangki hatimu diisi dengan Roh Kudus. Saudara, perlu di dalam hidupmu ini jangan cuma tahu tentang kuasa Roh Kudus, tapi tangki hidupmu jangan sampai kekurangan. Kenapa saudara? Waktu Anda penuh dengan Roh Kudus saudara, maka Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu yang belum pernah diajarkan oleh Yesus. Maksudnya gimana Pak? Lihat ya kalau saudara-saudara, waktu Anda berjalan bersama Roh Kudus, maka Anda akan lihat firman yang tertulis ini saudara, yang logos ini. Tiba-tiba pikiranmu bisa dibuka oleh Tuhan. Wah saudara, waktu Anda baca Alkitab yang sama, orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, rasanya cuma tulisan yang memusingkan, cuma tulisan yang rasanya membuat ngantuk. Tetapi waktu Anda baca Alkitab, tiba-tiba ada firman yang membuka pikiranmu, menyingkapkan rahasia itu. Dan waktu Anda disingkapkan rahasia itu saudara, hal-hal yang selama ini Anda nggak ngerti, tiba-tiba hal baru, tiba-tiba Anda bisa dapatkan. Yang mengerti katakan amin. Itulah yang disebut dengan iluminasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup. Makanya saudara, ada orang yang baca firman, kenapa Pak aku nggak dapat sesuatu ya? Coba izinkan, kalau Anda hari ini sudah baca Alkitab is good, tapi izinkan waktu Anda baca Alkitab, Anda berdoa, Tuhan, Roh Kudus, tolong aku, datanglah, ajari aku Tuhan, aku mau supaya pikiranku tersingkap dan aku bisa mendapatkan kebenaran firman yang mengubah hidupku. Perhatikan, orang yang doanya seperti itu, tiba-tiba dengan kata-kata yang sama, orang lain gak dapat apa-apa, tapi dengan satu kata-kata yang itu, dia bisa mengubah hidup Anda. Saudara, saya merenungkan SMA ini beberapa kali, dan saya punya catatan di handphone saya itu banyak saudara. Gak setiap hari sih ada satu catatan yang seperti apa gitu. Tapi ada beberapa catatan yang begitu kadang-kadang menggedor hati saya. Salah satunya tadi saya ngomong saudara. Satu kali saya baca kitab Lukas, dan tiba-tiba ayat itu bisa berkata gini, langit bumi bisa lenyap dengan semua yang ada di dalamnya, tapi satu titik perkataan firman nggak akan pernah lenyap. Amen. Saudara, waktu saya baca itu saudara, tiba-tiba seperti ada satu kebenaran yang datang berderet-deret. Apa maksudnya? Apa maknanya? Saya nggak cuma baca gini, oh langit dan bumi lenyap, firman nggak bisa lenyap, nggak begitu. Tapi saya ngeliat gini, langit bumi semuanya bisa hancur, tapi firman itu nggak pernah gagal. Itu tiba-tiba membuat hati saya berkobar-kobar, hati saya menyala-nyala, dan saya berkata gini, orang yang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diajarkan hal-hal yang baru. Anda orang lain gak bisa dapatkan, Anda selalu bisa mendapatkannya. Yang percaya, setuju, mau tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan amin. Sehingga waktu Yesus naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudusnya. Nanti di hari ke-50 disebut hari Pentakosta, Roh Kudus tercurah kepada 120 murid saudara di loteng itu. Dan apa yang terjadi saudara? Peran Roh Kudus bagi orang percaya ada 3 bagian penting. Ini bagian yang terakhir. Apa peran Roh Kudus bagi orang percaya? Nomor 1 saudara, Roh Kudus akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Saudara, kalau Anda berkata gini, Pak, saya mau hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu saudara tidak bisa Anda kerjakan dengan kekuatanmu sendiri. Bagaimana Anda bisa jalan dalam kebenaran? Kalau Anda izinkan Roh Kudus memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Karena kebenaran itu kadang-kadang bisa absolut loh. Kebenaran itu bisa kadang-kadang A dan B. Kebenaran itu kadang-kadang bisa jadi abu-abu loh saudara. Kadang-kadang kebenaran ini, kau rasanya yang mana yang benar ya? Apalagi secara medsos. Yang salah bisa jadi benar. Yang benar bisa bolak-balik saudara. Tapi kalau Anda punya Roh Kudus, nomor 1 perhatikan baik, dia akan memimpin Anda kepada seluruh kebenaran. Hidup ini kadang-kadang kelihatannya mudah, pertanyaannya, tapi sebenarnya waktu kita memilih, gampang atau sulit? Yang keras. Hidup ini kadang-kadang kelihatannya mudah, kalau nggak jalan kanan, jalan kiri, betul nggak? Kalau saudara lihat, kan hidup ini cuma kanan kiri, kalau nggak luar jalan yang sempit, pilih jalan yang pertanyaannya, milih itu gampang nggak saudara sesungguhnya? Hati-hati, anak-anak muda, bukan masalah ganteng
cakep, kaya, pendidikan seberapa tinggi, tapi memilih pasangan hidup itu bukan seperti Anda memilih barbershop lalu berkata, ini cocok nggak cocok, kamu ganti lagi, nggak gitu. Milih itu nggak gampang. Nah, gimana Anda bisa milih dengan tepat? Anda bisa milih dengan benar. Anda perlu yang namanya Roh Kudus. Kemarin baru aja kemarin adik istri saya lagi main ke rumah dan dia cerita dari sisi keluarga istrinya yang lain, keluarga jauhnya. Saudara, selesai COVID, dia masuk satu kerjaan karena nggak ada pekerjaan, akhirnya dimasukin satu kerjaan, kepepet saudara. Dan di tempat dia kerja itu saudara, semi prostitusi, hotel tapi semi prostitusi. Dari keluarga yang baik, kemarin saya dengar ceritanya aja, sekalipun itu keluarga jauh dari istrinya, dia punya keluarga lagi saudara. Saya ikut sedih gitu. Dia cuma cerita gini, ya habis gimana kok? Dia kan kepepet, mau cari kerjaan gak gampang, habis COVID kan gak gampang perusahaan kan. Akhirnya dia nawarin, lu mau kerja gak? Iya. Masuklah ke satu perusahaan hotel yang ada barnya, semi prostitusi sana di Jakarta sana, di daerah apa tuh, Mangga. Lu kok tahu semua? Kan ada Mangga 2 juga. Saudara, dia kerja di sana. Dan saudara, saya dengar terus gimana ceritanya? Dia bilang gini, hari ini dia tinggalkan istrinya, dia cerai sama istrinya karena dia sudah punya anak lagi dengan perempuan yang lain. Ngeri sekali. Saya mau bilang, milih pekerjaan bukan cuma sekedar gaji berapa. Pak Yuda mau gaji saya berapa? Bukan itu. Persoalannya kalau saya kerja, apakah ini berjalan dalam kebenaran or not? Kalau Anda menyekolahkan anakmu, bukan cuma sekedar bangga, oh anakku sekolah di Amerika kok, anakku sekolah di Singapura kok. Bukan persoalannya itu. Tapi waktu Anda menyekolahkan anakmu itu, apakah anakmu akan tambah benar atau tambah rusak? Nomor 1, Anda dan saya perlu Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Tapi yang kedua saudara, Roh Kudus itu perannya bagi kita adalah dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan apa? Dunia sekarang dikuasai sama AI atau AI. Kalau di Surabaya itu manggil orang yang tua-tua tuh AI gitu. Tapi sekarang gara-gara si AI ini saudara, banyak pekerjaan yang berubah. Bahkan juga cuma pekerjaan loh, manusianya juga berubah. Loh saudara, saya ngeri loh, sekarang ini bukan cuma kerjaan-kerjaan yang admin bisa hilang, tetapi sekarang ada manusia-manusia di luar negeri sana, di Finland, di Swiss, orang menikah nggak lagi dengan cowok, nggak menikah dengan cewek, tapi menikah sama robot cewek. Udah diatur semua jadi sketsa sedemikian rupa saudara. AI, Anda bisa lakukan semua untuk masa lalu, tapi AI nggak pernah tahu masa depan. Yes. Yang bisa tahu masa depan dengan akurasi, yang bisa tahu masa depan dengan jelas, yang bisa tahu masa depan dengan tepat, hanya pribadi Roh Kudus. Makanya saudara, hari-hari ini ayo Anda latih kepekaanmu mendengar suara Tuhan. Anda gak lagi cuma ketakutan, Anda bukan cuma lagi Anda dalam keadaan terjepit, tapi Anda bisa tanya Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan di depan? Dan ketika Roh Kudus memberitahukan itu, dia tahu persis hal apa yang akan terjadi. Dan waktu dia memberitahukan, dia akan memimpin Anda kepada kebenaran demi kebenaran. Yang percaya Roh Kudus sanggup menolong, tepuk tangan yang paling kuat buat Allah kita. Lebih kuat lagi buat Allah kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan amin. Makanya kita perlu yang namanya tangki kita, Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Dan ketiga yang terakhir saudara, waktu Anda dipenuhi Roh Kudus, maka hidup ini bisa memuliakan Tuhan Yesus. Anda bisa memuliakan Dia ketika Anda dipenuhi Roh Kudus. Karena gak ada orang yang bisa mulutnya mengatakan yang baik tentang Tuhan tanpa dia dipenuhi oleh apa? Saudara Petrus ditanya sama Tuhan, menurut kamu siapa aku? Ada yang berkata nabi, nabi ini, nabi itu. Tapi dia berkata, aku tahu bahwa engkau adalah Mesias. Dan Tuhan berkata gini, karena Roh Kudus yang mengatakannya itu dalam mulutmu. Saya percaya hidup ini akan memuliakan Tuhan. Dan ini bagian yang terakhir bagi saya, ini penting sekali. Dengarkan ini. Musia bilang itu Roh Kudus ya. Saudara dengarkan baik. Kalau hari ini tangkimu rasanya kosong, saudara, ada satu perjalanan dalam hidup ini saudara. Kadang-kadang kita biarkan Kristen udah lama, tapi kadang-kadang api itu mulai redup dalam hidup ini.
Kalau Anda mulai rasakan redup, tangkimu mulai kosong, Anda minta, datanglah Roh Kudus, penuhilah aku. Ada satu hamba Tuhan berkata begini, ada doa yang paling sederhana, ada doa yang paling gampang, doa yang paling kuno menurut dia, tapi doa itu sangat powerful. Doa itu cuma berkata, datanglah Roh Kudus, penuhi aku. Mungkin Anda sudah pernah dilawat Tuhan, tapi dulu. Sekarang kok gak lagi ya? Api itu katanya redup sekali. Hari ini kesempatan kita, di masa kenaikan Yesus ke surga, kita memperingatinya. Kita ingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan, dan Dia akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan membawa Anda kepada hal yang akan datang, dan Roh Kudus akan memuliakan Tuhan lewat hidup. Tapi yang terpenting juga, kalau Anda hari ini Anda datang dan berkata, Pak, kenapa sih di gereja ada orang tuh kalau doa tuh dalam bahasa roh? Saya nggak ngerti Pak, kenapa kok dia doa seperti itu? Saya mau bilang buat Anda, saya nggak kasih doktrin. Saya nggak bicara tentang doktrin, saya nggak bicara tentang teologi, tapi saya bicara tentang kebenaran. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti dipenuhi dengan tanda awal berbahasa roh. Saya ingat pas ini kesaksian saya pribadi. Waktu saya kelas 5 SD, belum saya dibaptis air. Jadi satu kali ketika mami saya sudah ke gereja, dan satu kali mami saya lagi berapi-api, saudara. Dia datang ke gereja dan tanpa sadar, mami saya itu cerita pulang ke rumah. Loh, tadi mami di gereja itu, mami itu tiba-tiba lagi berdoa, ada seorang hamba Tuhan tumpangin tangan. Mami nggak ngerti ini kenapa kalau lidah mami nggak bisa berhenti. Saya nggak mau tiru-tiru bahasa roh, karena menurut saya bahasa roh bukan lucu-lucuan. Mami saya berkata, ini mami kok ngomong satu bahasa yang gak bisa berhenti. Dia cerita pada saya kelas 5 SD. Saya dengerin aja. Mami saya berkata, mami itu kayak orang kesetrum. Lalu mami rebah, mami nangis sejadi-jadinya. Lalu saya bilang, terus gimana Mam? Ya gak tahu sih, mami kok bisa ngalami itu ya. Dan selesai, mami saya berkata, mami ini penuh damai sejahtera. Mami penuh seneng banget, suka cita banget. Sudah ketika mami saya selesai, saya tuh karena pasti Pak SD, nggak ada pendeta di rumah itu. Saya cuma bilang, Tuhan, aku tuh pengen ngalami kayak mami dulu. Cuma bergumam di hati saya, pas 5 SD. Dan saya ingat, karena saya suka baca Alkitab, jadi di gereja itu pentingnya dulu sekolah minggu zaman dulu itu suka dilatih ngafal ayat. Kalau ngafal ayat dapat hadiah, saudara. Jadi kesempatan ngafal ayat, satu kali saya ingat ayat, mintalah Roh Kudus, maka dia akan diberikan kepadamu. Saya tuh kelas 5 SD, saya bilang, Tuhan, kalau mami bisa ngalami itu, kira-kira saya bisa gak ya Tuhan? Saya lagi doa, betulan saya lagi doa sendirian. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, datanglah Roh Kudus, penuhi saya Tuhan. Saya tuh nggak minta doa yang macam-macam. Saya nggak ditumpangin tangan sama pendeta. Saya nggak ditumpangin tangan sama hamba Tuhan yang powerful. Siapa dia? Saya nggak ada di kamar seorang diri. Dan saya ingat lagu itu. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu, dicurahkan Tuhan
Kami rindu tunggu Tuhan. Kami rindu sungguh. Dicurahkan di tengah-tengah kami. Saudara, tiba-tiba saya pun nangis sejadi-jadinya. Gak ada alat musik di kala itu. Kelas 5 SD. Saya cuma bilang, Tuhan, Marda rindu Tuhan dijamah Roh Kudus. Gak ada orang saat di rumah itu, karena mami saya setelah pulang dia pergi lagi. Di rumah itu kebetulan pas saya seorang diri. Saya minta, Tuhan, aku rindu Tuhan, aku rindu. Roh Kudus menjamah saya. Bahasa roh gak ada kursusnya. Tiba-tiba lidah saya mulai bergetar. Dan saya mulai terima itu. Saya ambil itu. Saya ingat kurang lebih doa hampir 3 jam di atas ranjang itu. Saya nangis sejadi-jadinya. Setelah saya pulang saya cerita, Maaf tadi Tuhan lawan aku. Saya mengalami sesuatu yang berbeda. Istri saya satu kali ketika dia ada retret youth di Puncak, Bogor ada di Puncak, dia punya pengalaman yang berbeda. Di tengah-tengah retret anak-anak muda, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang berkata, berapa di sini yang haus akan Tuhan? Rindu Roh Kudus itu melawat hidupmu. Karena Roh Kudus tidak akan pernah memaksakan bagi engkau yang gak membuka hati. Roh Kudus gak mau paksa. Dia akan datang kepada orang yang membuka pintu. Dia akan datang dan akan bersama-sama dengan orang. Istri saya cerita, dia datang salah satunya di altar Kolsa. Dan ketika itu saudara, hamba Tuhan berkata, kalau kau rindu, kau terima dengan iman. Dan mulailah berkata kami. Istri saya cerita, itu seperti ada hembusan angin. Saudara, maka jangan kaget. Kalau Anda waktu Anda berdekatan dengan Roh Kudus, kok kayaknya ada rasa kesetrum. Setrum dari mana? Saya mau bilang, Roh Kudus itu api. Dia bisa menyalakan sesuatu. Makanya ada aliran yang terasa dalam hidupmu. Pak, kok ada seperti orang yang rebah diterpa angin? Karena dia angin yang mengembus dalam hidup Anda. Istri saya hari itu dijamah Roh Kudus. Terima bahasa Roh. Anak saya paling besar, saya cerita buat saudara. Anak saya paling besar waktu di musim COVID, dia ikut satu kali ibadah lewat laptop. Tadi saya sendirian, istri saya di tengah ibadah retret. Ini anak saya yang paling besar, itu ibadah di rumah sendirian pakai laptop. Dan satu kali ada tantangan, berapa? Kamu yang mau terima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal bahasa Roh. Anak saya nggak ngerti loh, karena dia nonton itu sebenarnya live dari, bukan live, YouTube yang udah lewat jamnya, bukan jam yang kalau yang tepat waktu namanya live ya. Misalnya gitu, live streamingnya jam ini kan. Kalau yang udah lewat bukan live streaming. Anak saya nggak ikut jam yang sama, malaman dia nonton. Dia cerita, saya nggak tahu. Rupanya di malam itu saya cuma mikir, ini kenapa anak ini nangis terus? Kan dia perempuan. Saya pikir ya aja lah, dia nggak cerita apa-apa. Besokannya dia cerita, waktu itu laptop sudah, orang nggak ketemu muka. Tapi waktu dia rindu, dia haus, dia terima. Hari itu dia bilang, aku nangis Bill, nangis sejadi-jadinya. Dan dia dilawat Tuhan. Hari itu dia terima bahasa Roh, hatinya merdeka, hatinya meluap dengan sukacita. Anak saya yang paling kecil, kemarin dia ikut retret sekolah minggu tahun lalu. Di tengah-tengah retret sekolah minggu bersama dengan Kak Daniel, Bapak Ibu pasti kenal. Saudara, di tengah-tengah di altar, saya pulang, saya tanya sama anak saya, kamu gimana retretnya? Senang? Oh, senang lah, namanya retret kan jalan-jalan. Terus saya tanya, apa yang kamu dapat di sana? Dia cerita bagaimana Roh Kudus melawat anak kecil. Wow. Ada banyak anak kecil, termasuk anak saya di situ. Dia bilang, Pi, aku nih tiba-tiba kok bisa ngomong bahasa yang lain ya? Kalau biasanya saya doa bersama Mes Balporta, kan saya doa dalam roh gitu kan? Dia nggak bisa ikut sebelumnya. Dia bingung, Pi, ini bahasa apa sih? Dan saya bilang, ini bukan bahasa manusia, sehingga saya nggak bisa lesin kamu. Saya nggak bisa kasih tahu kamu.
Tapi yang bisa kasih tahu kamu kalau Roh Kudus turun atasmu. Dan setelah dijamah Tuhan di tengah-tengah retret itu, dia pulang dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal bahasa. Dengarkan saya baik-baik. Kalau Anda datang ke tempat ini dan pulang berkata, Tuhan, aku pengen ngalami Roh Kudus. Ada 3 hal yang penting. Nomor 1, Anda mesti datang sama Tuhan. Anda bisa di gereja ini, Pak, saya sudah datang. Tapi bisa jadi hatimu, desire-mu, kerinduanmu nggak datang sama Tuhan. Anda cuma bilang gini, ya terserahlah pendeta mau ngomong apa, yang penting kan gue datang ibadah. Orang yang tipikal seperti itu, Roh Kudus gak pernah paksa dongkel hatinya. Alkitab mencatat Roh Kudus gak pernah dongkel hati orang, tapi dia ketuk. Kalau ketuk berarti Tuhan datang dengan sangat mengasihi. Kalau Anda datang berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Mau umur berapapun Anda, kedudukanmu apa, siapapun Anda berkata, aku mau Tuhan, maka dia akan datang dalam hidup. Yang kedua, waktu dia datang, saudara, waktu dia minta, maka Roh Kudus akan datang dalam hidupnya. Setelah dia datang, dia minta, Tuhan, datang penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Kalau Roh Kudus yang diminta, maka bukan Roh Kudus yang datang, tapi Roh Kudus yang akan datang. Anda gak perlu khawatir. Tapi yang terakhir, saudara, setelah Anda terima, Anda minum itu. Pak, nanti bahasanya apa, Pak? Saya mau ikutin gaya bahasa siapa, Pak, di antara orang-orang yang sudah bahasa roh. Saya mau beritahu, Roh Kudus akan menaruhkan bahasa itu dalam lidah bibir. Dia akan berikan itu. Kesaksian yang terakhir, saudara. Saudara, ada satu hamba Tuhan. Satu kali di dalam sebuah acara, hamba Tuhan ini berdoa satu orang. Ini di luar negeri, saudara. Dia doakan satu orang. Dia gak tahu bahwa orang ini, saudara, adalah orang yang pernah tinggal di Rusia. Jadi waktu dia berdoa, orang Amerika ini berdoa, saudara, ya, dia doa dalam roh. Dia doa dalam roh. Saudara, waktu orang ini didoain, saudara, tiba-tiba dia dijamah Roh Kudus dan dia menangis sedemikian rupa. Dan waktu dia menangis sedemikian rupa, saudara, dia doa dalam roh. Nah, orang yang dengar ini bilang gini, selesai dia didoain, kok kamu bisa ya bahasa Rusia? Jadi, aku ini gak ngerti bahasa Rusia. Tadi aku dengar kamu berbahasa Rusia. Enggak, aku gak ngerti bahasa Rusia. Loh, kok kamu bisa bahasa Rusia? Yang artinya Tuhan mengasihi kamu, artinya Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi kamu. Dan dia berkata, aku gak ngerti. Tapi yang saya yakin, ketika Roh Kudus turun dalam hidupmu, bukan bahasa apa yang Anda mau katakan, tapi izinkan pengurapan itu turun dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berhembus